Honestly, I swear to God, it did not feel like cheating until... It just seems exciting. And glamorous. Film ini mengisahkan seorang pria sederhana bernama David yang menjalani hidupnya dengan tenang dan tanpa banyak masalah. Ia bahkan menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik yang membuat hidupnya terasa sempurna. Namun segalanya berubah ketika sebuah kejadian tak terduga muncul dan menyeret David ke dalam dunia yang sama sekali belum pernah ia bayangkan. Sebelumnya, penasaran usaha apa yang harus ia jalani? Mari kita simak kisahnya bersama. Film ini diawali dengan David yang membuka cerita tentang perjalanan hidupnya. Ia bekerja sebagai seorang penulis, sekaligus menjalani keseharian sebagai pegawai kantoran biasa. Dalam beberapa adegan, juga diperlihatkan kebiasaan David yang gemar bersepeda, hobi yang sering ia lakukan di waktu luang. Suatu malam, David bersama komunitas sepedanya menghadiri sebuah pesta. Di sanalah ia bertemu kembali dengan seorang kenalan lama bernama Eliza. Tanpa banyak basa-basi, Eliza menawarkan sesuatu kepadanya. Karena sifat David yang naif dan terlalu percaya, ia pun menerima dan memakannya tanpa berpikir panjang. Very. Thanks. Karena mulai merasa jenuh dengan suasana pesta, David iseng mengganti musik yang diputar dengan lagu-lagu dari playlist di ponselnya sendiri. Tanpa disangka, pilihan musiknya justru menarik perhatian seorang wanita cantik yang kemudian menghampirinya. Wanita tersebut bernama Kate. Dari situ, keduanya pun terlibat obrolan singkat yang terasa cukup akrab. This really isn't about the last guy. And who says it was a guy? You know, that I'd have it. So, do you want to dance? Karena suasana terasa semakin mendukung, David dan Kate pun larut berjoget bersama. Tak lama berselang, keduanya sudah berada di dalam sebuah kamar. Namun saat David berniat melangkah lebih jauh, Kate tiba-tiba menghentikannya. Ia mengaku bahwa dirinya masih memiliki seorang pacar, sehingga tidak bisa melanjutkan lebih jauh. I have a boyfriend. Line. Sure. He doesn't live here. He goes... Keesokan harinya, David kembali ke kantor dan menjalani rutinitasnya seperti biasa. Di sela-sela pekerjaan, ia berbincang dengan seorang temannya dan mencurahkan isi hatinya tentang hubungannya dengan Kate. Temannya itu tak ingin melihat David terus terlarut dalam kegalauan, sehingga mengajaknya datang ke sebuah pesta dengan harapan pikirannya bisa teralihkan. Namun di tengah hiruk-pikuk pesta, David justru merasa semakin sepi. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menelepon Kate. Percakapan mereka berlangsung cukup lama, dan dari nada suaranya, Kate tampak senang menerima panggilan tersebut. Sejak saat itu, kedekatan di antara mereka makin terasa. Mereka sering terlihat seperti sepasang kekasih, meskipun sebenarnya belum benar-benar berstatus sebagai pasangan. Suatu hari di kantor, David mendapat kabar dari Kate yang mengatakan bahwa dirinya diterima magang di sebuah perusahaan dan telah putus dari pacarnya. Tak ingin melewatkan kesempatan, David mengajak Kate tinggal bersamanya di apartemen. Dan Kate pun setuju karena sedang membutuhkan dukungan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Karena tak lama kemudian, David justru dipecat dari pekerjaannya. Some sort of severance. You'll have to talk to HR. Probably for like 6 months or so. Di saat yang sama, Kate juga mengungkapkan bahwa selama masa magang, ia tidak akan menerima gaji. Terhimpit oleh keadaan, David pun muncul dengan ide nekat. Ia memutuskan terjun menjadi pengedar daun. Untuk itu, David menemui Eliza, kenalannya yang lebih paham dunia tersebut, guna meminta arahan dan saran. Setelah itu, David menarik seluruh tabungannya di bank untuk dijadikan modal. Pada awalnya, Kate menentang keputusan tersebut. Namun karena tak ada pilihan lain, ia akhirnya hanya bisa menerima keadaan. Malam itu mereka menutup hari dengan menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya, David menemui seorang bandar bernama Ace yang dikenalnya lewat Eliza dengan uang yang terbatas. David hanya mampu membeli 2 bungkus daun. Okay. Then I guess... Chequealo. Setelah itu, Kate memperlihatkan sebuah sofa yang ia temukan di internet dan sangat ingin memilikinya. Tanpa disadari,
Hal tersebut justru memunculkan ide di kepala David. Ia berpikir untuk menjual daunnya secara online. Tak disangka, cara ini berhasil. David mendapatkan pembeli pertamanya, dan perlahan, jumlah pelanggannya mulai bertambah. Dari situlah, David akhirnya mulai merasakan keuntungan. Uang hasil bisnisnya disimpan David di bawah tempat tidur. Suatu waktu, ia mendapat pelanggan baru bernama Jeff, seorang anak orang kaya. Dari hubungan jual-beli itu, keduanya justru menjadi akrab dan berteman. Di kesempatan lain, David juga melayani seorang pengusaha sukses yang memberinya bonus dalam jumlah cukup besar. You green jacket? The store or something? I was told to, like, not get into cars. Adegan berlanjut ketika Kate mengajak David makan malam. Tanpa diduga, itu ternyata sebuah kejutan yang telah disiapkan Kate bersama teman-teman David untuk merayakan ulang tahunnya. David yang terlalu fokus mengurus bisnis barunya sampai melupakan hari istimewanya sendiri. Namun di pesta tersebut, sikap David terlihat berubah. Ia tampak lebih angkuh dan berbeda dari biasanya. David, that was Zolpidem. Did you really take my pills without asking me what they are? Keesokan paginya, David kembali tenggelam dalam kesibukan bisnisnya. Saat malam tiba, ia melihat Kate bersiap untuk pergi. Namun David justru membiarkannya tanpa menunjukkan kepedulian. Di hari berikutnya, David mengantar pesanan ke rumah Jeff. Karena tahu David seorang penulis, Jeff meminta David mengirimkan contoh tulisannya, sebab perusahaannya sedang membutuhkan jasa penulis. Sayangnya, David menilai bisnis daunnya jauh lebih menguntungkan, sehingga ia memilih mengabaikan tawaran tersebut. Setibanya di rumah, Kate mengajak David berbicara dari hati ke hati. Kate merasa David telah banyak berubah sejak terjun menjadi pedagang daun singkong. Only for like $20 by a doorman, so whatever. I'm really sorry, David, but you knew that stuff like that. Saat David hendak mengambil barang dari Ace, situasi mendadak kacau ketika polisi menangkap Ace beserta komplotannya. Ace pun menaruh curiga pada David dan mengira dialah yang telah melapor ke pihak berwajib. Tak lama kemudian, Eliza menghubungi David dan memperingatkannya bahwa Ace menuduh mereka sebagai informan, sehingga nyawa David kini terancam. David mencoba menemui Ace untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun karena terlanjur diliputi amarah, Ace justru meluapkan emosinya dengan memukuli David hingga babak belur. Keesokan harinya, David memutuskan mendatangi rumah Kate. Ia menempuh perjalanan panjang dengan sepeda demi bertemu Kate. Setibanya di sana, Kate terkejut melihat kondisi David yang penuh luka. Tanpa banyak kata, David langsung memohon agar Kate mau kembali bersamanya. Namun tiba-tiba seorang pria keluar dari dalam rumah, yang ternyata adalah mantan pacar Kate. Institution to be a drug dealer. Rupanya, Kate telah kembali menjalin hubungan dengannya. Secara spontan, David justru melamar Kate tepat di depan mantannya. Anehnya, Kate terlihat senang mendengar hal itu. Sang mantan yang tersulut emosi langsung mengejar David, sementara David melarikan diri dengan perasaan bahagia hingga film pun berakhir. Itulah kisah David, tentang pilihan hidup, penyesalan, dan usaha untuk memperbaiki semuanya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan tanpa kendali bisa membuat kita kehilangan orang yang paling berarti. Kalau menurut kalian, bagaimana akhir cerita ini? Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.